Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki, bersama Ibu Rusnila Warni. Oke, apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya dalam keadaan bahagia. Kembali lagi nih bersama Ibu dalam kelas It's Chemistry Time. Kita belajar kimia dengan asik dan menyenangkan. Nah, jika ada teman kita yang lagi sakit, jangan lupa didoakan ya. Semoga teman-teman kita itu segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anakku, pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang materi kimia unsur. Kita akan fokus pada materi gas mulia. Nah, apa sih yang khas dengan gas mulia? Bagaimana sifat-sifatnya? Apa saja manfaatnya? Ini nanti akan kita diskusikan bersama. Kita kenal lebih dalam tentang gas mulia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama, kalian nanti dapat mengidentifikasi kelimpahan unsur gas mulia. Yang kedua, mendeskripsikan sifat fisik dan sifat kimia unsur gas mulia. Dan yang ketiga, memahami manfaat unsur gas mulia. Oke, Ibu mau ajak kalian dulu jalan-jalan pagi ini. Wow, it's my dream, Kapadokia. Oke, siapa nih yang bermimpi? Punya mimpi ke Kapadokia? Ini juga mimpi Ibu. Semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki. Nanti bisa nih jalan-jalan ke Kapadokia. Nah, selain jalan-jalan, kita juga bisa mengamati, wah, di Kapadokia yang khas itu apa? Selain pemandangannya yang indah, juga ada balon-balon udaranya yang keren. Wah, ada yang sudah punya pengalaman menikmati dari ketinggian menggunakan balon udara. Nah, tapi apa ya hubungannya antara materi yang akan kita diskusikan pagi ini? Apa sih yang diisikan pada gas balon udara ini? Apakah ada kaitannya dengan materi gas mulia? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, siapa nih yang biasa meniup balon? Apa nih bedanya balon yang kita tiup sendiri dengan balon yang biasa dijual, balon gas yang biasa dijual tuh. Nah, terkadang kalau kita meniupkan balon, nah balon itu yang kita tiup dia tidak bisa terbang bebas melayang. Kadang dia hanya tergeletak di atas lantai. Beda dengan balon gas yang dibeli. Ketika kita lepaskan pegangan, maka balon gasnya itu langsung melayang. Nah, saat kita meniup balon, itu kan gas yang masuk apa? Ada yang tahu? Oke, gas yang masuk kita menghembuskan CO2. Berarti gas yang ada di dalam balon yang kita tiup itu kan adalah CO2. Berbeda dengan balon yang ada pada balon gas diisi dengan gas helium. Nah, kok bisa beda ya? Yang terisi dengan gas CO2 itu kelihatannya lebih berat dibandingkan dengan balon yang terisi dengan gas helium. Nah, ini juga nanti nih yang kita akan diskusikan bersama anak-anakku. Oke, nah masih ingat tentang tabel periodik unsur yang kita pelajari di kelas 10 dulu? Ada banyak unsur-unsur yang terdapat pada tabel periodik. Tapi kali ini kita akan fokus pada unsur-unsur yang terletak pada sisi paling kanan. Nah, unsur apa sih yang berada pada sisi paling kanan? Ini adalah unsur golongan 8A atau biasa diberi nama gas mulia. Jadi untuk golongan 8A itu diberi nama golongan gas mulia ya, anak-anakku semua. Oke. Apa sih yang ada pada golongan gas mulia? Unsur-unsur apa saja? Nah, yang pertama apa? Ada helium. Yang kedua ada neon. Lalu yang ketiga apa nak? Ada argon. Yang keempat ada krypton. Lalu yang kelima ada xenon. Dan selanjutnya ada radon. Nah, helium yang diberi lambang unsurnya adalah He, kemudian neon dengan simbolnya Ne, ada argon yang diberi simbol Ar, krypton dengan Kr,
xenon dengan simbol Ze, dan radon dengan simbolnya Zn. Jadi ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, xenon, dan radon. Ayo, siapa yang sudah bisa mengingatnya? Nah, Ibu mau berbagi tips nih. Ini tips juga yang diajarkan loh sama guru Ibu waktu Ibu masih SMA. Dan sampai sekarang masih Ibu ingat. Apa tuh? Guru Ibu waktu itu memberikan ini supaya kita mudah untuk mengingatnya. Karena kita harus mengurutkannya mulai dari helium sampai dengan radon. Nah, apa sih untuk memudahkan? Anak-anakku bisa menggunakan jembatan keledai ini. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi mudah kan diingat, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Untuk heboh dari HE, negara dari NE, kemudian Arabnya untuk AR karena ada KR-nya, kemudian serangan XE, dan yang terakhir ranjau untuk RN. Nah, mudah kan untuk diingat? Jadi sekali lagi ulang, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Anak-anakku boleh menggunakan istilah ini, boleh juga membuat sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing, boleh juga menggunakan istilah yang diberikan Bapak Guru. Kalian tinggal memilih yang mana mudah untuk kalian ingat. Intinya tidak tertukar urutannya. Oke ya. Nah, kita lanjut. Mengapa disebut gas mulia? Kok disebut gas mulia ya? Golongan 8A diberi nama gas mulia. Ada apa nih dengan golongan 8A? Ada apa dengan unsur-unsurnya? Mengapa disebut gas mulia? Biasanya kan yang disebut mulia itu adalah raja yang mulia, tuan mulia, guru yang mulia, bahkan Allah yang maha mulia. Pasti ada nih yang spesial dengan golongan 8A, sehingga diberi nama gas mulia. Nah, kita lihat kok seperti itu ya. Nah, yang pertama dulu, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini pada suhu ruang semua dalam wujud gas. Oh, pantas ya disebut gas mulia. Tapi kalau mulianya karena apa ya? Kalau gasnya kan sudah terjawab, pada suhu ruang semua unsur-unsur ini berwujud gas. Nah, kalau mulianya apa? Nah, kita coba lihat dari konfigurasi elektronnya. Apa ya kaitannya dengan konfigurasi elektron? Masih ingat kan di kelas 10 kita cek untuk helium konfigurasi elektronnya 1s2 karena nomor atomnya ada 2. Lalu ada neon dengan nomor atomnya 10, konfigurasi elektron pada kulit terluarnya 2s2, 2p6. Nah, lalu apalagi nih? Ada argon dengan kulit terluarnya 3s2, 3p6. Lalu ada kripton dengan kulit terluarnya 4s2, 4p6. Lalu ada apa lagi? Ada xenon dengan konfigurasi elektron pada kulit terluarnya 5s2, 5p6. Dan yang terakhir adalah radon dengan kulit terluarnya 6s2, 6p6. Oke, nah ingat nggak tentang kestabilan unsur? Apa nih kestabilan unsur? Nah, kita lihat dulu elektron valensi. Apalagi tuh elektron valensi? Elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, kita cek berapa elektron valensi pada helium. Ibu sudah beri tanda ya, ada 2. Elektron valensinya 2. Dan untuk neon sampai ke radon itu semua adalah 8. Ini jumlahnya 8. Elektron valensinya 8. Ini juga 8. Nah, ini 8. Nah, kapan nih unsur dikatakan stabil? Masih ingat tentang aturan unsur dikatakan stabil? Jika unsur itu memenuhi 2 aturan. Apakah dia memenuhi aturan duplet atau memenuhi aturan oktet? Kapan duplet? Jika elektron valensinya 2 dan oktet elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya jumlahnya 8. Kok disebut stabil? Karena
pada keadaan ini elektron-elektronnya semua sudah berpasangan. Nah, masih ingat kan, elektron itu tidak ada yang mau sendiri. Mereka stabil jika memiliki pasangan. Nah, pada konfigurasi elektron gas mulia ini semua elektronnya sudah berpasangan, makanya sudah stabil. Jadi unsur-unsur pada golongan lain itu pingin punya elektron valensi seperti elektron valensi yang dimiliki oleh gas mulia. Pengen konfigurasi elektronnya juga sudah stabil ya anak-anakku. Oke, mantap ya. Makanya gas mulia ini tadi golongan 8A disebut sebagai gas mulia karena sudah stabil memenuhi aturan duplet dan aturan oktet. Paham kan sekarang? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah, karena kestabilannya tadi, maka gas mulia tidak dijumpai di alam dalam bentuk senyawa. Lalu dijumpai dalam bentuk apa? Dalam bentuk monoatomik, atau dia berdiri sendiri. Kok berdiri sendiri, Bu? Iya, karena dengan sendiri sudah stabil keadaannya. Jadi ditemukan dalam bentuk monoatomiknya. Paham kan sekarang ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari konfigurasi elektron yang sudah stabil ini menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi bagi unsur lain. Nah, sering kan kita dapatkan konfigurasi elektron ada tanda kurung Ne, tanda kurung Ar. Nah, kok seperti itu? Nah, Ibu mau recall lagi nih. Kalian sudah pasti nih diajarkan sama gurunya ketika di kelas 10. Nah, kita mengingat kembali. Nah, Ibu beri contoh yang pertama. Ada neon dengan nomor atomnya 10. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, bagaimana dengan argon yang nomor atomnya 18? Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, lalu 3p6. Kita lihat, ada yang mirip, ada yang sama. Di sini, kita fokus di sini. Nah, konfigurasi awal untuk Ar sama dengan neon, maka konfigurasi elektron Ar dapat disingkat menjadi Ar. Untuk Ar18 disingkat menjadi Ne3s2 3p6. 10-nya dari sini, di sini sisanya 8. Oke kan? Nah, satu contoh lagi, misalkan Na dengan nomor atom 11. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ada jumlahnya 10 plus 1 kan? Makanya disingkat menjadi Ne3s1. Nah, anak-anakku bisa nih berlatih untuk konfigurasi elektron yang lain. Tinggal melihat mana nih yang mendekati konfigurasi elektron dari unsur-unsur pada gas mulia. Wah, keren sekali ya gas mulia. Nah, oke, kita lanjut. Bagaimana nih keberadaan gas mulia? Untuk helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, kita lihat helium itu ada sebanyak 0,0005%. Kemudian neon ada sebanyak 0,015%. Ada argon 0,94%. Ada krypton 0,001%. Ada xenon dengan 0,009%. Dan radon sangat sedikit keberadaannya. Nah, berada di mana sih sumbernya di mana? Sumber utama gas mulia berada di atmosfer. Kecuali helium, sumber utamanya dari sumur gas alam tertentu di barat Amerika Serikat. Jadi terdapat di atmosfer ya sumber utama dari gas mulia, kecuali helium ini sumber utamanya dari sumur gas alam. Oke, sudah kan kita sudah tahu, oh ternyata gas mulia golongan 8A disebut gas mulia karena dia stabil. Semua unsur-unsurnya dalam keadaan gas pada suhu kamar dan keberadaannya banyak. Keberadaannya sumber utamanya itu ada di atmosfer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Ibu mau tes nih. Bagaimana konsentrasi? Apakah kalian tadi memperhatikan nih dari awal?
Unsur golongan 8A disebut gas mulia karena A. Berwujud gas, B. Konfigurasi elektronnya stabil, C. Unsur monoatomik, D. Berwujud gas dan tidak bisa dicairkan, E. Berwujud gas dengan konfigurasi elektron yang stabil. Nah, kita cek ya. Tadi ada yang menjawab B dan ada yang menjawab E. Kita perhatikan opsi B. B. Konfigurasi elektron stabil. Iya, gas mulia konfigurasi elektronnya stabil. Apakah hanya sekedar elektronnya stabil dia dikatakan gas mulia? Nah, coba kita lihat E. Berwujud gas dengan konfigurasi elektron yang stabil. Jadi, lebih tepatnya adalah dalam berwujud gas, kemudian konfigurasi elektronnya yang stabil. Jadi, kita memilih option E, jawaban yang lengkap sebagai alasan mengapa unsur golongan 8A disebut gas mulia. Oke, mantap. Untuk semua aplaus ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kenali lagi nih bagaimana sifat periodik dari gas mulia. Yang pertama, masih ingat? Sifat periodik unsur ada energi ionisasi. Dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu akan meningkat. Nah, tadi kan kita sudah lihat golongan 8A itu berada di paling kanan. Pasti energi ionisasinya lah yang paling tinggi. Nah, energi ionisasi yang tinggi sehingga sangat sulit untuk melepas elektron. Masih ingat tadi kan konfigurasinya stabil. Semua elektronnya juga sudah berpasangan. Jadi tidak mungkinlah mau melepas elektronnya. Kan sudah berpasangan, sudah setia, sudah terikat dengan kuat sehingga sulit untuk melepas elektronnya. Terbukti dari energi ionisasinya yang tinggi. Oke, kita lihat lagi. Elektron valensinya yang sudah penuh juga ini, sehingga unsur gas mulia sangat sukar menerima elektron. Iya kan tadi sudah berpasangan, masa mau menerima lagi elektron dari luar? Nah, seperti itu kan misalkan ya. Nah, hal ini terlihat dari harga afinitas elektronnya yang rendah. Nilainya semua di bawah 0, nilainya negatif. Menandakan bahwa afinitas elektronnya sangat rendah sehingga gas mulia sangat sukar menerima elektron. Nah, jadi dari energi ionisasi yang tinggi serta afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia sangat sulit bersenyawa atau bereaksi dengan unsur lain. Jadi ingat ya, sangat sulit bersenyawa atau bereaksi dengan unsur yang lain. Kita lihat lagi apa nih? Wow. Nah, kita ngetes lagi nih. Paham nggak? Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia. A. Berwujud gas. B. Sangat mudah bereaksi. C. Sangat mudah melepas elektron. D. Sangat sulit bereaksi dengan unsur lain. Lalu E. Sangat sulit dimanfaatkan dalam kehidupan. Nah, kita lihat. Tadi apa nak? Sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia. Iya, betul sekali, luar biasa. Aplaus nih yang sudah semangat meramaikan kolom chat memberikan jawabannya. Sangat sulit bereaksi dengan unsur yang lain. Mantap. Seru kan belajar kimia ya? Kita baru sampai nih di sifat periodik. Kita lihat lagi sifat yang lainnya. Di sifat fisiknya, apa nih dengan sifat fisiknya? Golongan gas mulia ini merupakan non-logam yang memiliki titik didih dan titik leleh di bawah 0 derajat Celcius. Wah, berarti dia mudah sekali ya. Nah, kita lihat dari ukuran atomnya, kelihatan kan dari helium ke Rn itu mengalami peningkatan ukuran atomnya. Karena tadi apa? Nomor atomnya meningkat, berarti jari-jarinya juga semakin besar. Nah, kita lihat berapa data titik didihnya. Untuk helium itu sekitar minus 269 derajat Celcius. Wow, rendah sekali ya. Ada neon minus 246. Ada argon minus 186, ada kripton, xenon, dan radon pada minus 62 derajat Celcius.
Nah, anak-anakku bisa lihat di sini ada peningkatan titik didih dari helium ke radon. Nah, kira-kira disebabkan karena apa? Ada yang tahu nih? Oke, karena ukuran atomnya yang semakin besar ya. Sehingga titik didihnya juga meningkat. Selain itu ada gaya Londonnya yang semakin kuat. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana nih titik didih dan titik leleh yang meningkat sesuai dengan bertambahnya nomor atom? Kita lihat titik leleh, betulkah dia meningkat? Nah, kelihatan dari minus 272, terus meningkat lagi sampai di radon minus 111 derajat Celcius untuk data titik lelehnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Apalagi nih? Sampai dengan minus 71 derajat Celcius untuk radon. Oke, kita lanjut. Nah, warna yang transparan tidak berbau sehingga sangat sulit mendeteksi adanya gas mulia. Ini juga merupakan sifat fisik dari unsur-unsur pada gas mulia. Oke, kita lanjut lagi anak-anakku. Nah, apalagi nih? Ketika gas mulia dialiri arus listrik tegangan tinggi, maka akan mengalami proses perpendaran atau menghasilkan spektrum emisi yang memiliki warna spesifik. Nah, untuk helium itu akan memberikan emisi warna orange. Lalu neon dengan orange kemerahannya, ada argon dengan warna ungu, kemudian krypton dengan warna abu-abu, lalu xenon dengan warna biru. Nah, ternyata ya seru juga nih, keren sekali gas mulia. Ketika dialiri arus listrik tegangan tinggi akan mengalami proses perpendaran dengan warna-warna yang wow, keren-keren ya warnanya. Oke, kita lanjut ya anakku. Nah, ayo kita cek lagi nih pemahamannya, konsentrasinya dari tadi. Sifat manakah dari unsur gas mulia yang berkurang dengan bertambahnya nomor atom? Nah, kita pindahkan dulu. Apakah opsi A untuk titik didih, titik leleh, dan energi ionisasi, atau B dengan titik didih dan titik leleh, C titik didih dan energi ionisasi, atau D hanya energi ionisasi, atau E semuanya berkurang? Kita lihat B dulu. B titik didih dan titik leleh. Nah, barusan Ibu menyampaikan bahwa dengan meningkatnya nomor atom maka titik didih dan titik lelehnya juga akan meningkat. Pertanyaannya adalah yang berkurang. Yang berkurang adalah energi ionisasinya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi sifat kimianya. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa gas mulia ini sudah sangat stabil sehingga sulit untuk bereaksi dengan senyawa lain. Tapi ternyata ada yang ilmuwan melakukan penelitian. Umumnya, kondisi yang diperlukan untuk membentuk senyawa gas mulia sebagaimana diprediksi oleh Pauling. Berarti ada kemungkinan gas mulia ini masih bisa bereaksi membentuk senyawa. Tetapi harus pada dua kondisi ini. Yang pertama, atom gas mulia yang mudah mengion, yang memiliki energi ionisasi kecil, berarti yang punya nomor atom yang tinggi. Kemudian yang kedua, atom yang sangat elektronegatif seperti fluor dan oksigen yang akan mengikatnya, berarti nanti akan bereaksi dengan F atau O. Nah, kita lihat. Akhirnya dari dua hal yang ditemukan oleh Pauling tadi itu dilihat oleh Neil Bartlett. Neil Bartlett melakukan penelitian dan berhasil mensintesis senyawa dari gas mulia untuk pertama kali pada tahun 1962. Senyawa yang dia temukan adalah XePtF6. Berarti xenon ini bereaksi dengan fluor tadi. Oke, apalagi nih senyawa lain yang berhasil dibentuk? Pembentukan senyawa Xe dan F2 dilakukan dengan cara memanaskan pada suhu 400 derajat Celcius dalam wadah nikel tertutup.
Senyawa yang terbentuk adalah XeF2 xenon difluorida, XeF4 xenon tetrafluorida, XeF6 xenon heksafluorida, kemudian berbentuk padatan kristal dan stabil jika tidak bersentuhan dengan air. Jadi ternyata bisa juga nih ada senyawa dari gas mulia, tetapi dengan aturan dan syarat-syarat yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini ada 3 yang berhasil dibentuk senyawanya, yaitu kripton, xenon, dan radon. Namun, senyawa dari kripton dan radon bersifat tidak stabil. Oke, wow, kita sudah membahas tentang kelimpahannya, sifat fisika, sifat kimia. Kita lihat lagi nih, apa sih manfaat dari gas mulia? Apakah ada manfaatnya? Oh, kita lihat. Yang pertama, dari helium. Helium dengan nomor atomnya 2. Apa saja nih manfaatnya? Kita lihat dulu sifat spesifik dari helium ya. Nah, helium ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan merupakan gas monoatomik ya. Nah, apa sih yang bisa dimanfaatkan dari helium? Ternyata, wow, helium inilah yang dimanfaatkan sebagai gas pengisi balon udara, kemudian sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam. Kenapa? Karena tadi sifatnya yang tidak beracun. Wow, keren ya ternyata. Nah, untuk neon. Neon gimana lagi nih dengan neon? Neon dengan nomor atomnya 10. Dengan sifatnya yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, tidak beracun, inert, gas monoatomik yang tidak mudah terbakar. Dimanfaatkan sebagai apa sih neon ini? Nah, ada yang ingat nih lampu yang panjang-panjang. Biasa kan kita beli di toko, saya mau beli lampu neon. Ternyata lampu neon diberi nama lampu neon karena di dalamnya diisi dengan gas neon. Baru tahu kan sekarang ya, bahwa diberi nama lampu neon bukan karena dia jagoan neon ya anak-anakku ya. Nah, kemudian digunakan sebagai apa lagi? Gas pengisi tabung TV. Nah, keren ya lampu gas neon ini. Manfaatnya juga sangat banyak. Nah, kita lihat lagi untuk argon. Apa yang spesial dengan argon? Argon tadi tidak berwarna dan tidak berasa, tidak berbau dan inert, gas monoatomik yang tidak terbakar, lalu titik didihnya minus 186 derajat Celcius. Apa manfaat dari argon? Kita lihat. Ternyata juga digunakan sebagai pengisi gas dalam lampu pijar. Lampu yang warnanya tuh kuning ya, beda dengan warna tadi pada neon. Lalu dalam bentuk aerosolnya untuk pengawetan bahan dalam kaleng, untuk pernis dan cat. Lalu injeksi gas argon pada pengemasan makanan. Jadi dimasukkan gas argon untuk menggantikan gas oksigen, sehingga makanan yang dalam kemasan plastik itu nantinya akan lebih awet. Wow, ternyata bukan hanya di teknologi juga ya, juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pangan. Wah, keren sekali ya ternyata unsur-unsur dalam kimia. Makin seru nih belajar kimia. Oke, lanjut. Untuk kripton, apa nih lagi dengan kripton? Kita lihat. Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, tidak beracun, monoatomik dan tidak terbakar, lalu titik didihnya minus 152 derajat Celcius. Nah, kira-kira kripton dimanfaatkan untuk apa ya anak-anakku ya semua? Kita lihat kripton yang memiliki nomor atom 36 ini ternyata dimanfaatkan untuk lampu landasan pesawat di bandara. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Nah, yang biasa naik pesawat malam tuh sensasinya beda ya. Ketika mau landing kita ngintip tuh. Wow, lampu-lampu di landasan bandara itu cantik-cantik ya warnanya. Ternyata itu adalah pemanfaatan dari gas mulia ini tadi. Nah, kemudian juga dimanfaatkan sebagai lampu proyeksi fotografi. Lihat kan biasa tuh yang di TV-TV atau yang sedang dipakai di studio ini. Pemanfaatan dari salah satu unsur gas mulia. Oke, kita lanjut. Apalagi ada xenon. Nah, apakah xenon punya manfaat yang tidak kalah keren tadi dari kripton dan temannya yang lain? Xenon dengan nomor atom 54. Nah,
Oke, kita lihat dengan sifatnya yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, gas monoatomik yang tidak terbakar, dan titik didihnya yang minus 108 derajat Celcius dimanfaatkan untuk apa sih? Nah, ternyata sering kita pegang ya. Nyalakan blitznya dong. Campuran xenon dan krypton sebagai pengisi lampu kilat atau flashlight pada kamera dan telepon genggam. Bayangkan, nah kalau kamera itu tidak punya blitz, tidak punya flashlight, kita foto malam-malam nggak ada yang kelihatan wajahnya. Wow, ini pemanfaatan dari xenon ya. Selain itu apa lagi nih? Nah, xenon juga digunakan sebagai bahan anestesi atau obat bius operasi melalui proses inhalasi. Wow, ternyata di dunia kesehatan juga dimanfaatkan ya. Keren sekali nih unsur-unsur pada golongan 8 untuk gas mulia ini. Wah, dari teknologi, dari pangan sampai di kesehatan juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang terakhir untuk radon yang radioaktif. Nah, salah satu unsur yang bersifat radioaktif di golongan gas mulia itu ada radon. Apakah bisa dimanfaatkan juga? Kita lihat. Nah, radon mengalami reaksi inti atau bersifat radioaktif dengan waktu paruh hanya 3,8 jam. Apakah bisa dimanfaatkan? Ternyata bisa, dan manfaatnya sangat luar biasa sekali di dunia kesehatan. Radiasi radon dapat digunakan untuk terapi kanker. Wow, keren sekali, bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena penyakit kanker. Luar biasa. Ini akan menambah rasa syukur kita ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan semua manfaatnya yang luar biasa. Ketika kita mampu mempelajari ilmu itu, mengenali semua sifat-sifatnya, dan memanfaatkan untuk kehidupan. Wow, ini membuat kita semakin bersyukur ya anak-anakku. Dengan belajar akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren sekali. Nah, silahkan di-scan barcode yang Ibu tampilkan pada layar untuk menguji lagi nih, melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Boleh silahkan di-scan. Oke, sudah ya. Nah, Ibu tunggu nih jawaban-jawaban yang luar biasa dari kalian semua. Oke, nah Ibu mau berikan pantun dulu nih. Dari Bone ke Makassar naik mobil, duduknya di samping Nona manis. Konfigurasi elektron gas mulia sudah stabil, semua unsurnya berwujud gas. Wah, mantap. Oke, senang sekali anak-anakku semua. Ibu bisa membersamai kalian dalam program Smart School. Kita bisa belajar kimia dengan asik dan menyenangkan, menambah wawasan kita tentang kimia unsur, bagaimana kerennya gas mulia, sifat-sifatnya, dan bagaimana pemanfaatannya. Oke, akhir kata Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Sesungguhnya kekurangan datangnya dari Ibu, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.